Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, Ketua maupun anggota moderator, dan seluruh panitia seminar Jurnal Internasional IVJS UNTAS Nasik, Bandung, dan seluruh peserta seminar yang saya hormati. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, dan kesempatan sehingga kita bisa mengikuti jalannya seminar meskipun dalam keadaan wabah virus corona. Kita melakukannya dalam online. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, nama Yakob Watil, dari Sekolah Tinggi Teknologi Mandala Bandung, akan mewakili rekan-rekan tim author jurnal yang kami tulis dengan judul Electrical Energy Alternative of Magnetic Field Around Wire of Power Line. Latar belakang dari pengambilan judul ini adalah pertama ya krisis energi listrik dan kebutuhan konsumen akan listrik. Konsumen semakin meningkat, sementara ketersediaan listrik itu semakin menipis. Kemudian adanya sistem transmisi tenaga listrik dan padanya itu mengalir arus bolak-balik dan akan menimbulkan medan magnetik yang besar di sekeliling kawat. Itu merupakan energi yang terpendam yang belum dapat dimanfaatkan. Mungkin karena pertimbangan risikonya yang tinggi, berbahaya, atau gimana. Tapi dalam tegangan yang rendah itu tidak masalah. Kemudian adanya pro dan kontra tentang bahaya radiasi medan elektromagnetik di sekitar, di bawah saluran transmisi, kalau kita menggunakan saluran transmisi. Nah, ini yang akan mengubah image masyarakat. Kemudian ya tujuannya yaitu memanfaatkan medan magnetik itu menjadi sumber listrik yang baru. Lalu membuat peralatan yang dapat mengambil flux magnetik. Di sini akan menggunakan sebuah peralatan toroid untuk menampung, mengambil energi tersebut. Dan tujuan yang berikutnya adalah mengubah pandangan masyarakat terhadap radiasi medan magnetik di bawah saluran transmisi tenaga listrik. Beberapa teori telah mendukung masalah ini. Pertama itu hukum Maxwell, ada hukum filsafat, ada hukum Faraday, hukum Fleming, dan beberapa hukum yang lain. Dalam gambar ini kita melihat bahwa sesuai dengan hukum Maxwell, kawat yang dialiri arus listrik, terutama arus listrik bolak-balik, maka di sekeliling kawat itu akan terbangkit medan magnetik dengan pola melingkar pada kawat. Nah, terlihat dalam gambar ini, semakin besar arus listrik yang mengalir pada kawat, maka akan semakin besar medan magnet yang dihasilkan, timbul di sekitar kawat. Dan ini akan bergantung pada radius jarak. Semakin jauh daripada kawat, maka medan magnet itu semakin lembah. Jadi radius ini akan menentukan besar medan magnet yang ada. Persamaan ini yang kita lihat bahwa Maxwell mengatakan hubungan antara kuat medan magnetik yang ada di kawat tadi, sekeliling kawat, itu berbanding lurus dengan kerapatan arus yang mengalir pada kawat. Dirumuskan dalam integral keliling HDL sama dengan integral J kerapatan arus dA, itu luas penampang dari kawat. Lalu kuat medan magnetiknya bersama 3. H itu kuat medan magnetik atau intensitas medan magnet yang terjadi
ya di medan magnetik di sekeliling kawat. Itu N1 I1 dibagi 2 VR. Nah, artinya bahwa arus yang ngalir pada kawat dengan lilitan N1 dalam hal ini tunggal, N-nya jumlah lilitan itu 1 karena kawatnya tunggal. Nah, kemudian ada R-nya itu tadi, radiusnya. Makin jauh dia makin lemah. Kita lihat dalam persamaan ini ya berbanding terbalik. Nah, lalu bagaimana cara mengambil medan magnet itu dimanfaatkan? Ya, kita bisa menggunakan toroid. Toroid ini adalah sebuah alat yang berfungsi sama dengan trafo. Tapi dia bentuknya cincin atau rongga atau ban dengan lilitan-lilitan primer dan sekunder itu gabung di sini. Tapi saya menggunakan untuk menyadap mengambil medan magnetik. Dan kawat saluran transmisi tenaga listrik tadi itu akan dilewatkan di rongga dari toroidnya ini sebagai kumparan primer tunggal satu. Lalu ya beban dipasang pada kumparan toroid ini sebagai kumparan sekunder. Nah, saya menggunakan di sini lampu 2 jenis dalam eksperimen, lampu pijar dan lampu elektronik. Ini gambar dari toroid yang saya gunakan di laboratorium. Ada beberapa ukuran dari toroid, lampu pijar dan lampu elektronik. Daya yang bisa dihimpun oleh toroid itu sebenarnya adalah seperti pada persamaan 19. Dan intensitas medan magnetik yang terjadi dalam inti toroid, ya bahannya itu bahan-bahan yang bisa mengalirkan medan magnet, proses medan magnetik. Nah, di sini ada fluksi, ada relaktansi, resistansi, sifat dari atau sifat dari bahan inti magnetik. Ada kerapatan fluksi, ada mu nol permeabilitas udara, permeabilitas relatif bahan dari inti toroid. Nah, lalu kalau saya pasang lampu dengan kapasitas ini V2 bintang ini dan V2 bintang itu adalah tanda pengenal atau kapasitas dari beban atau lampu dalam hal ini. Lampu tegangannya 220 volt itu umum. Kemudian dayanya berapa? Ya mungkin 10 watt, 50, 60 dan sebagainya. Lalu apa yang saya mau lakukan di sini? Saya harus menentukan resistansinya lampu. Karena lampu pijar itu sifatnya resistif, maka saya bisa mewakilkan dengan sebuah resistansi atau resistansi beban. Notasi ini persamaan 14. Lalu kemudian arus yang mengalir nanti pada lampu itu ya I2. Apa ini arus I2? Yaitu arus yang akan mengalir ketika lampu dipasang pada toroid tadi. Tegangan V2 ini tegangan yang terjadi ketika lampu bekerja. Menyala, tegangannya berapa? Sini Anda bisa membedakan antara V2 bintang yang persamaan 14 dengan V2 yang tanpa bintang persamaan 15. Kalau yang pakai bintang itu ada tanda pengenal yang sering tertulis di bodi dari alat listrik. Sementara yang V2 ini tanpa bintang adalah tegangan yang terjadi ketika si medan magnet itu menyuplai listrik ke lampu. Nah, seterusnya. Nah, kemudian bagaimana tegangan, bagaimana daya yang bisa terjadi pada lampu dengan lampu yang digunakan punya nameplate atau tanda pengenal V2 bintang. Tegangannya V2 bintang. Dilukiskan pada persamaan 17. N1 kali 1, 220 volt. Artinya bahwa kalau saya menyalakan lampu ini 220 volt, berapa arus yang harus mengalir pada saluran transmisi? Ini N2 adalah lilitannya toroid tadi, kumparan sekunder. Nah, ini tegangan yang akan terjadi ketika saya pasang lampu. Artinya berapa kekuatan medan magnetik bisa menyuplai lampu ini. Lampu 10 watt,
tentu berbeda dengan 50 watt. Jadi seadanya saja berapa besar medan magnetik itu, kemampuannya menyuplai lampu. Yaitu saya tidak boleh menginstruksikan, membebankan untuk mengubah saluran transmisi. Karena kebutuhan saya tidak, tapi apa yang ada di situ itu yang saya katakan. Ini hasil. Lalu bagaimana cara saya mengetahui itu? Saya melakukan eksperimen simulasi di laboratorium. Ada 2 cara di sini saya lakukan. Yaitu saluran transmisi ini saya lewatkan ke dalam rongga toroid. Ada 2 di sini di gambar 3 ini. Lalu saluran itu saya kasih beban motor listrik. Ya, maksudnya untuk menghasilkan arus yang besar. Kalau arus yang kecil dia susah untuk bekerja. Lalu yang kedua ini menggunakan slide regulator. Ya. Dan sebuah trafo penurun tegangan atau step down. Nah, guna daripada slide regulator itu mengatur tegangan. Tujuannya untuk mengatur arus, besar arus, memberikan arus yang besar. Untuk melihat bagaimana arus butuh berapa besar arus untuk menyalakan lampu-lampu pada tegangan normal. Maka di terminal output trafo tegangan rendah ini saya hubung singkat terminal 2 terminalnya lewat sebuah ampere untuk mengukur arusnya. Dan kawat itu yang fungsi itu saya lewatkan di rongga toroid. Ini adalah gambar simulasi di laboratorium. Ada beberapa jenis trafo toroid. Ini sedang menyalakan lampu. Ini hasil eksperimen. Nah, hasilnya adalah seperti berikut. Tabel 1. Nah, ini. Kita lihat bahwa saya menggunakan motor listrik tadi, jalankan arus yang ngalir di kawat itu adalah 27 ampere semuanya. Nah, lihat di sini lampu pijar 5 watt itu hanya bertegangan 160. Ya, agak redup keadaannya. Lalu yang 10 watt hanya 60 volt. Ya, harusnya sama. Redup. Lalu lampu elektronik 7 watt. Tegangannya cukup 200 volt. Tegangan kondisinya terang. Kita bisa lihat sini bahwa dengan menggunakan lampu pasang pada sisi expander trafo toroid tadi itu tidak mempengaruhi arus yang ngalir pada saluran primer tadi, saluran listrik tadi. Jadi bebas, tidak ada pengaruh. Tegangannya tetap, arusnya tetap. Nah, yang berikut ini kalau saya melihat bagaimana kalau arus besar itu tegangannya seperti apa terjadi pada trafo, pada lampu-lampu. Ini tabelnya tuh B. Jadi lampu 10 watt pijar pada arus 80 ampere itu 230 sangat terang. Yang 40 watt 225 normal terang. Yang 60 watt, nah ini agak redup cuma 165 volt. Nah, lampu elektronik itu yang lampu 15 watt itu ya tidak terbaca waktu itu karena tiba-tiba padam. Saya perkirakan bahwa tegangan yang terjadi itu di atas 250 volt. Lampunya rusak. Ya, saya hanya tulis sebuah perkiraan saja, sini lebih besar. Rusak. Nah, kemudian saya mau menyalakan lampu pada kondisi normal, tegangan 220. Berapa besar arus yang harus mengalir pada kawat saluran transmisi tenaga? Ya, untuk yang 80 watt lampu pijar itu butuh arus 70 ampere. Lalu yang 60 watt itu 105 ampere, 100 watt, 175 ampere. Nah, lampu elektronik 7 watt hanya 30. Artinya bergantung pada ukuran lampu dari beban, seperti beban. Ya, tegangannya semuanya 220 volt normal. Nah, dari tabel-tabel ini saya membuat kurva untuk membandingkan saja. Lihat bahwa di sini ada lampu yang besar 100 watt itu kurva ininya lebih miring karena ya pengaruh dari resistansi dari lampu. Makin besar watt lampunya, resistansinya makin kecil, artinya bebannya lebih berat.
dibanding yang 60, 40 itu semakin menuju tegak. Dan di sini juga kita bisa lihat untuk menuju ke harga tegangan yang normal 220. Nah, setiap lampu ini berbeda-beda betul harusnya. Nah, di sini jauh lebih besar dari 155. Lalu yang 60 ini cuma ya di atas 105 watt, ya 105 ampere. Yang 40 itu ya sekitar 70 sekian ampere. Nah, kalau saya menggunakan ya grafik yang biru ini pada arus yang 105 ampere lebih atau 110 lah ampere, kalau saya pasang lampu yang 40 watt, saya tinggal tarik gitu, prediksi secara linear, itu akan menghasilkan tegangan yang jauh, mungkin lebih besar dari 300-400 volt. Akibatnya apa? Lampunya bisa putus. Nah, ini kurva untuk mewakili, melukiskan bagaimana pengaruh dari beban lampu. Jadi, kalau beban lampu misalnya di sini, lampu yang lebih besar pada arus yang sama, sesuai dengan tabel tadi, kalau lampu pijar yang 100 watt saya pakai sesuai dengan lampu yang 60 watt, yang supaya 220, maka itu tegangannya ya jauh di bawah 210, jadi makanya redup. Jadi kemampuan daripada medan magnet itu akan mempengaruhi terang redupnya dari lampu. Ya, nah diskusi tadi bahwa mengatakan bahwa ya lampu ini akan bergantung pada keadaan medan magnetik. Makin besar lampunya, maka medan magnetiknya dibutuhkan itu lebih besar. Nah, semakin besar juga lampu yang digunakan semakin banyak, akan lebih besar juga daya yang dibutuhkan dari medan magnetik gitu. Nah, kesimpulannya bahwa ya energi alternatif bisa dimanfaatkan dengan menggunakan toroid. Tegangan terus 20 volt. Dari analisis secara linear tadi, kurva tadi, dengan berapa ratus ampere mengalir pada kawat transmisi itu bisa menghasilkan berapa kilowatt ya, daya untuk nyuplai beban di sekitar saluran transmisi. Nah, tegangan 220. Dan toroid bisa dipasang di sepanjang saluran transmisi itu. Semakin besar arusnya, semakin besar itu. Ya, khususnya pada pabrik-pabrik industri yang besar, berskala besar, itu harus listriknya besar-besar, tegangannya ya tegangan rendah. Jadi kita bisa memanfaatkan itu untuk menyuplai masyarakat di sekitarnya. Nah, kemudian dengan pemanfaatan medan magnet itu, maka ini akan mengubah image masyarakat. Kan apa yang tadi dia pandang berbahaya bisa diubah dengan memanfaatkan medan magnetik. Sekian makalah ini yang saya bisa sampaikan. Salam hormat kami, penulis Dr. Jakob Patil, Syafruddin, Ivi Devira Ramdhani, Ninik Sri Lestari, Herawati YS, Rahmat Hidayat. Sekolah Tinggi Teknologi Mandala, Bandung, Indonesia. Universitas Kristen Maranatha, Bandung, Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sekian.